Syekh Siti Jenar yang bernama asli Abdul Jalil dan nama kecil San Ali, juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, Siti Brit, Syekh Lemah Abang, Syekh Jabarantas. Beliau adalah seorang tokoh sufi dan penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Demak. Syekh Siti Jenar, menurut Drs Kiai Haji Agus Sunyoto, MPD, beliau memiliki nama asli San Ali, bangsawan Malaka, dan setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Dan pada saat berdakwah keliling Nusa Jawa dari pesisir utara Jawa hingga pedalaman inilah beliau mendapat beberapa julukan Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Brit, Syekh Jabarantas dan lainnya. Syekh Siti Jenar mengajak manusia untuk selalu tumbuh berkembang seperti pohon Sidratul Muntaha, yang selalu aktif, progresif dan positif. Membangkitkan pribadi, insun sejati, melalui Tauhid Al-Wujud, atau yang tahu dengan judul buku ini adalah, Manunggaling Kawula Gusti. Gerakan yang dilakukan Syekh Siti Jenar bersumber pada pembebasan kultural, yang meliputi pembebasan kemanusiaan dari kungkungan struktur politik yang berdalih agama, sekaligus pembebasan dari pasungan keagamaan yang formalistik. Jadi, Syekh Siti Jenar bukan hanya seorang penyebar agama Islam awal di Indonesia, namun sekaligus seorang suci yang sangat dihormati berbagai kalangan sampai saat ini, karena memang ajarannya yang aplikatif secara lahir dan batin juga mampu membawa rasa kebebasan bagi para penganutnya. Unsur kebebasan di bawah naungan kemanunggalan inilah mutiara yang termahal dalam hidup. Para pendukung Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Ajaran ini bukan dianggap sebagai bercampurnya zat Tuhan dengan makhluknya, melainkan sifat-sifat Tuhan yang memancar pada manusia ketika manusia sudah melakukan proses fana atau hancurnya sifat-sifat buruk pada manusia. Dengan demikian ruh manusia akan menyatu dengan sifat-sifat Tuhan dikala manusia sudah melakukan proses fana Manunggaling Kawula Gusti. Perbedaan penafsiran ayat Al-Quran ini yang menimbulkan polemik, yaitu bahwa di dalam tubuh manusia bersemayam roh Tuhan. Ahmad Kojim dalam bukunya, Syekh Siti Jenar, menjelaskan ketika Demak masih sibuk dalam penaklukan. Ajaran Syekh Siti Jenar lebih bisa diterima oleh raja-raja Jawa yang telah memeluk agama Islam. Diceritakan dalam Babat Jaka Tingkir bahwa ada 40 orang tokoh yang berguru kepada Syekh Siti Jenar, ungkap Kojim. Mereka antara lain adalah, Ki Ageng Banyu Biru, Ki Ageng Getas Aji, Ki Ageng Balap, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Jati, Ki Ageng Watalunan, Ki Ageng Pringapus, Kiai Ageng Nganggas, Ki Ageng Ngamba, Ki Ageng Babadan, Ki Ageng Wanantara, Ki Ageng Majasta, Ki Ageng Baya, Ki Ageng Baki, Ki Ageng Tembalang, Ki Ageng Karanggayam, Ki Ageng Nargaloka, Ki Ageng Kayupuring, Ki Ageng Selandaka, Ki Ageng Purwasada, Kebokangan, Kiai Ageng Kebonalas, Ki Ageng Waturante, Kiai Ageng Taruntum, Kiai Ageng Pataruman, Kiai Ageng Purna, Kiai Ageng Bubulu, Kiai Ageng Gunung Pragota, Kiai Ageng Ngadibaya, Kiai Ageng Karungrungan, Kiai Jatingali, Kiai Ageng Wandadi, Kiai Ageng Tambangan, Kiai Ageng Ngampuhan, Kiai Ageng Bangsri, Kiai Ageng Pengging, Ki Ageng Tingkir. Naskah Negara Kereta Bumi Sarga 3077, menyebutkan bahwa Abdul Jalil sewaktu dewasa pergi menuntut ilmu ke Persia dan tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Ia berguru kepada seorang yang menguasai berbagai jenis ilmu pengetahuan agama. Menurut cerita tutur di kalangan penganut tarekat Akmaliyah, orang itu bernama Abdul Malik Al-Baghdadi dan kelak menjadi mertua Syekh Lemah Abang. Rupanya, selama menuntut ilmu di Baghdad, Abdul Jalil lebih berminat mendalami ilmu tasawuf sehingga ia sangat mendalam penguasaannya atas ilmu tersebut. Bahkan karena kesukaannya pada ilmu tasawuf tersebut, ia berguru pada Syekh Ahmad yang menganut aliran tarekat Akmaliyah yang jalur silsilahnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Silsilah tarekat Akmaliyah yang diperoleh Syekh Datuk Abdul Jalil dari Syekh Ahmad Baghdadi. Selain menganut tarekat Akmaliyah, Syekh Lemah Abang juga menganut tarekat Syatariyah yang diperoleh dari saudara sepupunya, yang juga guru ruhaninya, Syekh Datuk Kahfi. Menurut Atlas Wali Songo, Ordo Akmiyah terkait dengan cabang, Norbaksi Hamadani, Muhammad Norbaksi terkait dengan Kubrawi Sufi Syekh Mir Said Ali Hamadani Kubrawi. Semua Wali Songo berdakwah di bawah bimbingan Mir Said Ali Hamadani Kubrawi dari Asia Tengah ke Indonesia dalam waktu yang berbeda garis dan tahapan yang berjenar. Syekh Jamal bin Husain Kubra murid Ali Hamadani Kubrawi,
Syekh Ibrahim Samarkandi Uzbekistan, murid Ishaq Hatlani. Beliau menerima Khalafat Kubrawi dari Sayyid Ali Hamadani Safi Kubrawi, setelah Sunan Ampel menerima Kubrawi Tarakat dari Syekh Ahmad Jamidul Kubra. Dia adalah murid Abdullah Baraza Sabadi. Abdullah Baraza Sabadi dan Muhammad Norbaks Akmiyah Tarekat adalah murid Ishaq Hatlani Tajikistan. Ishaq Hatlani adalah murid Sayyid Ali Hamadani Kubrawi. Setelah Ishaq Hatlani, Muhammad Norbaks Akmaliyah disengketakan ke Abdullah Barzi Sabadi. Setelah perselisihan ini terlihat di Wali Song dan Syekh Siti Jenar. Pergumulan menguasai berbagai disiplin keilmuan di Baghdad yang dewasa itu merupakan pusat peradaban, telah menjadikan pandangan-pandangan Syekh Datuk Jalil berbeda dari kelaziman. Ilmu tasawuf yang berdiri tegak di atas fenomena pengetahuan intuitif yang bersumber dari kalbu, oleh Syekh Datuk Abdul Jalil diformulasikan sedemikian rupa dengan ilmu filsafat dan mantik logika. Sehingga, ajarannya menimbulkan ketidaklaziman dalam pengembangan ilmu tasawuf yang merupakan pengetahuan intuitif yang bersifat rahasia, yang serta-merta berubah menjadi ilmu, yang terbuka untuk dijadikan bahasan filosofis. Sebab, Syekh Datuk Abdul Jalil beranggapan bahwa pengetahuan makrifat agnostik, yang bersifat suprarasional tidak harus dijabarkan dengan sistem isyarat kode, yang bersifat mistis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara masuk akal. Sebaliknya, pengetahuan agnostik harus bisa dijelaskan secara rasional yang bisa diterima akal. Ahla al-Musamarah fi Hikayah al-Auliya al-Ashrah, sekelumit hikmah tentang wali ke-10, ditulis oleh Kiai Haji Abil Fadol Senori, Tuban. Dalam versi ini, Syekh Siti Jenar memiliki nama asli Syekh Abdul Jalil atau Sunan Jepara, keturunan dari Syekh Maulana Ishaq. Ia dihukum mati bukan karena ajarannya, melainkan lebih karena alasan politik. Sunan Jepara dimakamkan di Jepara, di samping makam Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat. Syekh Siti Jenar yang merupakan wali kontroversial ternyata tidak wafat dieksekusi seperti dipersepsikan masyarakat Islam selama ini. Saya meneliti sejarah Syekh Siti Jenar dari sekitar 300 pustaka kuno yang tidak ada di perpustakaan, ternyata persepsi tentang Syekh Siti Jenar seperti selama ini tidak benar, kata Agus Sunyoto selaku penulis buku di Surabaya. Maulana Isa, kakek dari Syekh Siti Jenar, adalah seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Putranya bernama Syekh Datuk Ahmad dan Syekh Datuk Soleh, ayah dari Syekh Siti Jenar. Syekh Datuk Ahmad, kakak dari ayah Syekh Siti Jenar, memiliki putra yang selanjutnya dikenal dengan nama Syekh Nurjati. Terima kasih telah menyaksikan, semoga Anda terhibur.